Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian mahasiswa? Oke, untuk mata kuliah Bahasa Indonesia terkait dengan materi kita ini adalah mata kuliah Bahasa Indonesia, inilah mata kuliah yang wajib diambil oleh semua jurusan. Harapannya setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dan menggunakan kaidah tata bahasa tulis Bahasa Indonesia, laras ilmiah seperti EYD, diksi, kalimat efektif, tata kalimat, paragraf, karya ilmiah, dan penalaran, sehingga dapat menerapkannya dalam bahasa lisan dan tulisan secara benar. Yang akhirnya kalian dapat berbahasa, berkomunikasi dengan baik dan benar, sehingga dapat menulis dan menyusun tugas akhir, yaitu skripsi. Oke, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang fungsi, kedudukan, dan ragam bahasa Indonesia. Fungsi, kedudukan, dan ragam bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Pertama, lambang kebanggaan nasional. Apa wujud bangga kita terhadap bahasa Indonesia? Artinya kalau kita bangga dengan bahasa Indonesia, kita wajib dan harus mau menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, lambang identitas nasional, jati diri seseorang, ya. Kemudian yang ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau tidak ada bahasa Indonesia, datang satu bahasa Jawa, datang satu bahasa Lampung, datang satu bahasa Betawi. Kalau misalnya kalau kita ingin makan di rumah makan Padang, wah bingung pasti. Dengan ada bahasa Indonesia, itu akan teratasi. Kemudian yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Ini akan menyatukan dengan keragaman bahasa Indonesia, dengan keragaman bahasa daerah, akan membuat bahasa Indonesia menjadi lebih kaya lagi. Berikutnya, fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Bahasa apa yang pertama? Bahasa resmi kenegaraan. Artinya di sini mengandung makna bahwa anggota dewan, menteri, presiden dalam rapat-rapat kabinet menyambut tamu dari kedutaan dan luar negeri itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan dari sekolah tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu harus menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintahan. Jelas ini, di apapun dalam pembangunan nasional harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi apapun ilmu, apapun produk, apapun yang kita hasilkan itu harus nuansanya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa daerah. Apa fungsi bahasa daerah? Yang pertama, lambang kebanggaan daerah. Yang kedua, lambang identitas daerah. Yang ketiga, alat penghubung antar warga masyarakat daerah. Jadi bahasa daerah ini wajib juga kita pelajari karena dia merupakan bahasa ibu kita di rumah. Misalnya kalian berasal dari bahasa Lampung. Ketika di rumah sah-sah saja kita menggunakan bahasa daerah. Untuk apa? Wah, itu wujud dari kita bahwa kita bangga dan sebagai jati diri bahwa kita adalah orang Lampung. Akan tetapi ketika kita berbau dengan masyarakat luas, beberapa orang sudah berkumpul, jangan lagi menggunakan bahasa daerah. Kalau di situ bermacam-macam suku, nah itu kita wajib menggunakan bahasa Indonesia. Oke, berikutnya adalah bahasa asing. Apa fungsi bahasa asing? Yang pertama, alat penghubung antar bangsa. Alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern. Yang ketiga, alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Ini jelas. Jadi misalnya ada kosakata, ada kalimat yang di dalam bahasa Indonesia tidak ada, kita bisa mengadopsinya dari bahasa asing. Contoh dari bahasa Inggris,
bahasa Arab, bahasa Sanskerta, itu bahasa asing, itu bisa kita adopsi kata-katanya, disesuaikan dengan fonologi, dengan kaidah bahasa Indonesia. Sehingga apa? Memperkaya hasanah perbendaharaan kata Indonesia. Oke, berikutnya adalah ragam bahasa. Apa saja yang membuat faktor-faktor munculnya ragam bahasa? Yang pertama, berdasarkan kajian sosiolinguistik. Berdasarkan waktu. Ternyata waktu ini mempengaruhi juga ragam bahasa. Ketika zaman dahulu, sebelum zaman pra-kemerdekaan, kita bandingkan dengan zaman kemerdekaan, kita bandingkan lagi dengan zaman sekarang, banyak sekali perbedaan kata-kata maupun bahasanya. Ya, dulu bahasanya tertib, rapi, terstruktur. Sekarang banyak sekali kata-kata yang anak muda suka gunakan dengan kata bahasa alay, bahasa gaul, nongki-nongki dan sebagainya. Itu berdasarkan waktu akan muncullah ragam bahasa. Yang berikutnya adalah berdasarkan tempat. Berdasarkan tempat juga akan mempengaruhi. Misalnya dalam bahasa Lampung dialek O. Ada dialek A dan ada dialek O. Nah dialek O biasanya penuturnya tinggal di daratan, tinggal di hutan waktu itu. Kemudian kalau dialek A biasanya penduduk yang tinggal di pinggir pantai, pesisir pantai. Nah itu akan mempengaruhi ragam bahasa. Bisa kita cermati dialek A dengan dialek O. Kemudian sosiokultural. Nah ini membedakan bagaimana bahasa orang yang berpendidikan dengan orang yang awam. Itu akan membedakan bahasanya. Orang berpendidikan terkesan bahasanya santun, bahasanya baik. Sementara yang awam kebanyakan itu akan terlihat jelas dari segi bahasanya. Oke, kemudian dari segi situasi. Dari segi situasi juga akan mempengaruhi ragam bahasa. Ada situasi resmi, ada situasi tidak resmi. Berikutnya adalah berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi ini akan munculkan ragam bahasa. Yang pertama ringkas dan ragam lengkap. Ragam lisan dan ragam tulisan. Berikutnya ada ragam baku dan ragam non baku. Nah ragam baku dan non baku ini perlu saya garis bawahi di dalam berbahasa. Dalam situasi resmi kita hendaknya tetap menggunakan ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku itu apa? Artinya ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang baik sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Oke, mulai sekarang tunjukkan bahwa saya bangga dengan bahasa Indonesia. Bahwa saya, jati diri saya adalah orang Indonesia. Siapa lagi yang akan menggunakan bahasa Indonesia? Dan kapan lagi saya menggunakan bahasa Indonesia? Oke, terima kasih perkuliahan kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.